Bab 171. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Suara itu terdengar melalui celah angkasa. Richard tahu apa yang sedang terjadi meskipun dia tidak melihatnya. Matanya menjadi dingin, dan napasnya melambat. Meskipun dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran, hari ini, dia memimpin 5 legiun dengan level brilian ke atas untuk berperang melawan seluruh dunia. Itu akhirnya pertama kalinya. Itu juga merupakan perang monumental yang pernah dia hadapi sejauh ini. Tanda seru. Selain itu, dia adalah inti dari perang ini, tujuan pertama semua orang. Apakah dia berhasil atau tidak akan secara langsung menentukan arah dunia ini. Gray, jaga baik-baik pasukan kita. Ingat, semuanya untuk melindungi diri kita sendiri dan meminimalkan korban. Dalam pemandangan yang begitu luas, ratusan prajurit di Twilight City seperti setetes air di lautan. Dia telah mengatur posisi yang sangat aman bagi pasukan, di mana mereka dapat dengan bebas memanen poin secara bersamaan. Sebagai komandan pasukan, tindakan ini mudah dilakukan. Ya, Tuan, saat suara Gray jatuh, wuho, suara klakson panjang menembus celah angkasa. Perang telah dimulai. Wajah Richard membeku. Pemanah, bersiap. Pasukan telah diposisikan. Para prajurit yang ditempatkan di tembok kota menarik busur panjang mereka secara serempak. Suara tali busur yang diregangkan dengan erat langsung membekukan atmosfer medan perang. Detik berikutnya, bersamaan dengan suara trompet, boneka mekanik yang padat itu melewati celah ruang yang seperti tirai air. Mesin perang setinggi 5 meter dan lebih ini adalah mahakarya para kurcaci. Berbagai senjata ganas di tubuh mereka membuat orang merinding hanya dengan melihatnya. Serang, dengus dingin menyebar di seluruh medan perang. Para pemanah di tembok kota, formasi anak panah di belakang tembok kota, menara anak panah dengan ketinggian berbeda. Mereka melepaskan tali busur yang dikencangkan hingga ekstrim di tangan mereka secara bersamaan. Anak panah yang memantulkan cahaya dingin bersiul. Jumlah anak panah yang berlebihan menutupi langit. Tembok kota hanya berjarak 100 meter dari titik terlebar gerbang spasial. Anak panah itu benar-benar berada dalam jangkauan kerusakan maksimum. Ding gelombang kamu telah mengenai pohon aren. Kelompok prajurit pertama semuanya adalah boneka mekanik dengan kemampuan bertahan yang sensasional. Namun, di bawah serangan bertubi-tubi, pertahanan kota Templar menembus tubuh mereka dan langsung mematahkan sendi-sendi mereka yang lemah. Dalam beberapa tarikan napas, mesin pembunuh itu berubah menjadi tumpukan anggota tubuh mekanis. Namun, jumlah korban yang sedikit ini tidak cukup untuk menghentikan serangan kota Templar. Boneka mekanis yang semakin banyak mengalir masuk melalui celah spasial. Ada tumpukan anggota tubuh mekanis di depan mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu tampak seperti semacam pabrik pembongkaran mekanis berskala besar. Itu secara visual mengesankan. Namun, tidak lama kemudian, pasukan musuh yang menyerang berubah. Berbagai prajurit dan pemanah manusia yang ditutupi perisai sihir mulai maju dengan boneka mekanis. Anehnya, prajurit manusia itu memiliki lebih dari selusin mantra penguat. Meskipun mereka yang di atas level 14 tidak bisa masuk, mereka menggunakan metode lain untuk memperkuat pasukan. Kehendak pesawat tidak menolak ini. Richard menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat ini. Ujian sebenarnya baru saja dimulai. Setelah musuh masuk, boneka mekanis yang baru saja dihancurkan menjadi perlindungan terbaik. Tubuh setinggi 5 meter itu cukup untuk menutupi beberapa orang. Dengan perlindungan anggota tubuh boneka sihir, pemanah mereka terus menarik pelatuk untuk menekan musuh. Para prajurit manusia dengan cepat mendorong diri mereka di bawah tembok kota. Tembok kota setinggi 12 meter itu mungkin merupakan ketinggian yang mustahil untuk didaki oleh orang biasa. Namun, bagi kelompok prajurit elit pertama yang melancarkan serangan mereka, level mereka hampir semuanya berada di level 14. Sangat mudah untuk memanjatnya. Para prajurit manusia yang bersenjata lengkap melompat dan menusukkan bilah panjang mereka ke tembok kota sebelum menginjaknya. Kaca, retakan memenuhi tembok kota, dan kekuatan hentakan yang sangat besar menyebabkan mereka bangkit lebih tinggi. Para pemanah di belakang menekan pasukan yang datang, dan hanya prajurit di depan yang menjadi ancaman bagi mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, prajurit musuh memenuhi bagian depan tembok kota.
Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka tidak dapat membunuh jalan mereka. Namun, tepat saat musuh akan berhasil. Tembok kota yang terbentuk dari pasir dan batu seperti bulu landak yang meniup rambutnya, dan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seketika. Para prajurit yang berada di dekat tembok kota untuk menghindari anak panah tidak siap, dan baju besi mereka masih bisa menahan serangan itu. Laras langsung menembus titik lemah baju besi di leher, wajah, dan mata. Darah berceceran di mana-mana, dan satu persatu, mayat jatuh ke tanah. Ding gelombang, kamu telah membunuh seorang prajurit tingkat mulia. Dan kamu telah memperoleh 300 poin. Ding, notifikasi sistem berdering di telinga Richard. Kendali pasir kuning, melampaui peringkat A. Serangan ini telah menewaskan sedikitnya 7 hingga 8 skuadron musuh. Ding gelombang, levelmu telah meningkat. Level saat ini, 8. Poin energi sihir maksimummu telah meningkat menjadi 2000 poin. Ketika pemberitahuan terakhir berbunyi, kekuatan agung yang tampak seperti lava menyembur ke dalam tubuhnya. Aura Richard langsung kembali ke kondisi puncaknya. Dan semua skill pada cooldown disegarkan. Setiap kali dia naik level, ini akan memperkuat atribut dasarnya. Manfaat naik level terlihat jelas, meskipun tidak akan terlihat. Dan semakin tinggi potensinya, semakin konyol peningkatannya. Sebagai level yang mulia, peningkatan Richard jauh lebih banyak daripada yang lain. Merasakan lonjakan kekuatan di tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan kegembiraan muncul di matanya. Dia akhirnya naik level. Semakin tinggi levelnya, semakin rendah poin pengalaman yang diperoleh dari membunuh pasukan level rendah. Sekarang setelah dia menumbangkan sekelompok pasukan level kemuliaan dan level mahkota, hadiahnya sangat dibesar-besarkan saat ia kehilangan akal, pasukan musuh kembali menyerbu maju. Ketika Richard melihat musuh benar-benar mulai menggunakan boneka mekanik untuk mengumpulkan sejumlah besar prajurit pemanah untuk menekan para prajurit di tembok kota, alis Richard terangkat. Pasukan penyihir, mantra api, tembakan perlindungan. Musuh mengandalkan boneka mekanik untuk bertindak sebagai perlindungan, yang berarti seluruh area akan diserang. Di belakang mereka, 5 skuadron penyihir mulai melantunkan mantra mereka. Tanda seru, tanda seru. Setelah beberapa saat, ratusan bola api melesat dan menandai jejak api yang panjang di belakang mereka. Boom! Bola api itu jatuh ke tanah, menyebabkan api menyebar ke seluruh tempat. Suhu tiba-tiba meningkat. Api langsung menyelimuti pasukan di belakang boneka mekanik. Musuh masih merasakan sakit karena kerusakan berulang meskipun perisai sihir melindungi mereka. Begitu perang dimulai, itu tidak akan berakhir semudah itu. Serangan musuh tidak melambat karena ini. Sebaliknya, mereka menjadi semakin agresif. Pasukan-pasukan yang direkrut dari sarang pasukan tingkat tinggi ini menyerang tanpa rasa takut di bawah pimpinan unit-unit heroik. Pemanah elf, mesin-mesin kurcaci, prajurit manusia, pendeta gereja. Berbagai pasukan mulai berdatangan menggantikan pasukan manusia murni yang asli. Daya ledak dari berbagai formasi pasukan itu lebih dahsyat daripada satu pasukan. Anak panah yang sangat mematikan tadi telah berkurang kekuatannya lebih dari setengahnya saat ini. Halo penyembuhan dan keberanian pendeta membuat para prajurit yang menyerang di depan menjadi sangat heroik. Dan boneka-boneka mekanik mulai membangun tangga pengepungan, yang membuat Richard memperhalus keuntungan geografis. Setengah jam setelah pertempuran dimulai, boneka-boneka mekanik kurcaci menyelesaikan pembangunan tangga pengepungan. Pasukan musuh dapat menyerbu tembok kota segera setelah mereka melangkah keluar dari gerbang spasial. Richard segera mengerahkan para pemanah di tembok kota ke belakang dan membentuk formasi anak panah baru untuk meluncurkan serangan proyektil. Pada saat yang sama, ia menggunakan kendali pasir kuningnya untuk terus-menerus melindungi pasukan boneka di depannya, mencoba yang terbaik untuk menyebabkan runtuhnya senjata pengepungan musuh. Namun, merawat dan memperbaiki tembok kota membutuhkan poin energi sihir yang sangat besar. Dan dia tidak bisa menyisihkan terlalu banyak energi untuk menangani semua ini. Pada level 8, dia masih belum memiliki kekuatan untuk memimpin arah perang 100.000 prajurit ini. Dia masih harus bergantung pada pasukan Dewan Scarlet untuk bertarung langsung dengan musuh. Flame Tomahawk Slash. Richard menatap pasukannya saat sekelompok besar prajurit manusia memanjat tembok kota. Selain prajurit pedang berat, semua pemain jarak dekat telah dimasukkan ke dalam kartu prajurit Tibetnya, hanya menyisakan pemanah pasir koagulasi dan prajurit mayat hidup untuk bertarung di luar. Di antara para pemain,
tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan Twilight City. Namun, mereka tidak ada bandingannya dengan mereka yang dilatih oleh pasukan NPC tingkat atas ini. Dia hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh untuk mendapatkan poin berburu. Satu-satunya hal yang membuatnya menyesal adalah dia tidak bisa menghitung musuh pemburu pasukan Dewan Scarlet di kepalanya. Kalau tidak, dengan 50.000 pasukan ini, dia merasa bisa menyerang hingga level 10 dalam satu gelombang. Kaca, 25 Tomahawk hancur di bawah tembok kota. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menutupi diameter 10 meter. Itu menutupi diameter 20 meter dengan panas yang menyengat. Meskipun prajurit manusia di bawah berada di level 14, serangan berat dan bertumpuk masih menghancurkan mereka. Pertempuran itu bahkan belum berlangsung selama 1 jam. Sebagai pembela, Richard telah kehilangan satu pasukan. Serangan dari faksi Out of Light telah jauh melampaui ekspektasinya. Itu adalah serangan yang tidak peduli dengan biaya dan tidak peduli dengan korban. Selain itu, pasukan tempur tingkat atas terus-menerus memoles pasukan ini dengan sihir untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka yang menyebabkannya berada di bawah tekanan yang semakin besar. Pukul 12 malam, Putri ketiga mengungkapkan aura yang ditinggalkan oleh senjata suci untuk ketujuh kalinya. Serangan musuh telah mencapai puncaknya. Hampir setiap detik, beberapa pasukan akan jatuh di medan perang, dan nyawa mereka tidak berharga saat ini. Tembok kota sudah lapuk, musuh bisa saja telah menghancurkan satu-satunya garis pertahanan ini sejak lama jika bukan karena perbaikannya yang gila-gilaan. 3,5 jam dalam perang. Hus, hus, hus. Sejumlah besar Griffin, naga, dan Pegasus yang diselimuti baju besi muncul dari celah angkasa. Out of Light melancarkan serangan terakhirnya setelah merasakan kelemahan para penjaga. Mereka tidak dapat lagi menahan kemajuan yang lambat ini. Bukan hanya langit, Richard juga bisa merasakan dengan jelas sekelompok kumbang raksasa aneh telah menggali tanah melalui celah spasial. Ada cekungan di perut kumbang raksasa itu dengan duri-duri di sekujur tubuh mereka. Dan banyak prajurit manusia duduk di dalamnya. Itu adalah jenis pasukan yang unik, serangga pengebor tanah. Serangga kumbang raksasa ini telah meninggalkan lusinan lorong di pintu masuk. Selama pasukan di belakang memasuki mereka, mereka bisa memasuki bagian belakang tembok kota melalui lorong bawah tanah. Ekspresi Richard menjadi semakin dingin. Musuh telah melancarkan serangan 3 kali lipat dari langit, tanah, dan bawah tanah. Mereka dengan gila-gilaan mencekik pasukan Dewan Scarlet yang sangat lemah. Situasi berangsur-angsur kehilangan kendali dan runtuh. Jika dia berada di level 14, dia mungkin bisa bertahan selama beberapa jam lagi. Namun, untuk menjaga tembok kota agar tidak runtuh, dia telah menggunakan poin energi sihir yang sangat besar, mencegahnya mengambil tindakan lebih lanjut. Sekelompok pasukan level 10-14 masih tidak signifikan meskipun jumlahnya telah mencapai 10.000. Meskipun Beyond Areng dapat menangani kerusakan seperti bencana alam, mereka masih membutuhkan energi sihir yang cukup untuk mendukung mereka. Pada saat yang keempat menghilang, situasinya tidak lagi dapat diselamatkan. Richard menarik napas dalam-dalam dan memegang kristal sihir yang diberikan kepadanya oleh Knowles dengan erat di tangannya. Masih ada 80.000 poin energi sihir yang tersisa di dalamnya. Senyum dingin menggantung di sudut mulutnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi sombong. Biarkan semua orang menyaksikan turunnya bencana alam. Mir, suruh semua pasukan mundur dari tembok kota. Berlumuran darah, Mir melihat pasukan musuh menyerbu masuk dan tahu mereka tidak akan bisa menyelesaikan target mereka untuk melawan pasukan musuh selama 8 jam. Pada saat ini, dia segera melaksanakan perintah Richard. Dia memimpin pasukan yang tersisa dan mundur sambil bertarung. Ketika Richard melihat pasukan pergi dengan cepat, dia melambaikan tangannya. Dan kepompong yang terkondensasi pasir melindungi putri ketiga di belakangnya. Dia telah memanfaatkan waktu ketika pasukan Twilight City bebas untuk mengambil kembali medali senjata tersembunyi. Ratusan orang bahkan tidak bisa memercik dengan pertempuran yang luar biasa seperti itu. Cahaya pasir kuning tak berujung di tubuhnya mulai melonjak. Dalam sekejap, gemuruh, tembok kota yang rusak itu jatuh ke depan seperti longsoran salju. Ding gelombang kamu telah memusnahkan seorang prajurit elf tingkat mahkota, dan memperoleh 1000 poin. Ding! Dia tidak dapat mendengar pemberitahuan tentang perolehan poin. Detik berikutnya, dia melihat ke tanah. Jauh di bawah tanah, liang kumbang raksasa telah membuka lusinan jalan.
Sejumlah besar pasukan menyerbu masuk. Mereka berniat untuk mengepung dan membunuh mereka. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Dia menekan ke bawah dengan kedua tangan. Bumi mengeluarkan suara seperti guntur yang teredam. Terowongan yang digali oleh serangga pengebor tanah runtuh. Tanah tebal mengubur semua orang. Ding gelombang Anda telah membunuh seorang prajurit lapis baja berat manusia tingkat mulia. Anda telah memperoleh 300 poin. Ding, pada saat ini, lebih dari selusin naga level 14 menukik ke bawah, tenggorokan mereka terbakar oleh api. Itu adalah napas naga yang dapat melelehkan baja dan membakar tembok kota. Sasarannya adalah Richard. Richard tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Dia langsung mengekstraksi 30.000 poin energi sihir dari kristal ajaib. Dalam sekejap, tembok kota, yang runtuh di tanah tiba-tiba terangkat ke udara, dan badai pasir yang luas berputar dalam sekejap. Pasir di tembok kota telah menjadi alat pembunuh yang sangat diperlukan yang menutupi langit. Itu gila dan ganas. Huosh! Semua orang mendengar raungan iblis. Pasir menghantam wajah mereka dan membuat mereka merasakan sakit. Ding gelombang kamu telah mengenai aren. 1. Armor mengeluarkan suara tabrakan yang tajam. Dan para prajurit Dewan Scarlet yang telah melarikan diri jauh melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Badai pasir yang sangat besar benar-benar menutupi celah ruang selebar 100 meter di depan mereka. Pasukan yang melonjak keluar tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka berjuang. Hanya naga yang kuat yang bisa dengan paksa melepaskan diri dari tarikan badai yang mengerikan itu. Tepat ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir. Ledakan, napas naga itu telah membakar tumpukan jerami kering musim gugur. Dalam sekejap, badai pasir itu menyulut api yang dapat melelehkan baja. Itu menyelimuti semua orang di dalamnya. Itu tidak membedakan antara teman dan musuh. Bahkan jika pasukan Dewan Scarlet tidak melarikan diri, mereka semua dilahap pada saat ini. Raungan dan jeritan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menembus badai pasir. Bencana alam, musuh-musuh semuanya mati lemas. Winsong, pemain kedua di papan peringkat, memiliki ekspresi yang sangat kaku. Dia memperhatikan pertempuran ini dengan saksama. Tetapi dalam sekejap mata, mengapa poin orang ini meningkat dari 300.000 menjadi 500.000? Siapa yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Setelah seluruh dunia memulai perang perburuan satu orang, para pemain menjadi bersemangat. Satu persatu, mereka berteriak bahwa mereka ingin membunuh King Qiu. Namun penemuan berikutnya membuat mereka sangat tidak nyaman. Karena King Qiu akhirnya memimpin pasukan yang menghalangi sumpah cahaya. Pihak lain adalah pemimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang. Tanda seru, luar biasa, tidak dapat dipercaya. Bisakah pemain mengendalikan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu NPC? Itu seperti mimpi bagi mereka. Ketika sebagian besar mendengar berita itu, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Yang membuat mereka lebih bersemangat adalah poin pihak lain, yang tidak bergerak selama beberapa hari, mulai meningkat secara eksponensial. Pada jam pertama perang, poin meningkat ratusan dan ratusan setiap menit. Setelah 3 hingga 4 jam, poin meningkat ribuan. Pada saat itu, jumlahnya meningkat 200.000. Pada saat ini, para pemain tanpa daya menyadari bahwa 10 pemain teratas di papan peringkat akhirnya mencapai 130.000 poin. Poin Richard telah melonjak hingga 500.000 hanya dalam beberapa jam. Sebagai perbandingan, para pemain dari kamar dagang di papan peringkat sangat menarik perhatian. Peringkat sebelumnya di papan semuanya tingkat yang mulia. Tapi sekarang, para pemain yang memasuki papan peringkat menjadi foil bagi Richard. Terutama tempat kedua dijuluki gelar kehormatan hantu sial. Posisi tempat kedua selama 10.000 tahun ini pada akhirnya akan bertahan sampai akhir. Sial, si cabul King Qiu itu, dengan 500.000 poin ini, dia sudah mendapatkan banyak setelah keluar dari penjara bawah tanah. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari para pemain top? Aku sangat marah. Aku bahkan tidak membunuhnya. Winsong terus mendidih. Sejak Richard memasuki penjara bawah tanah, dia telah menjadi mimpi buruk semua pemain. Pada saat badai paling intens, Richard menggunakan harta strategis bintang 2 kemampuan lompatan spasial yang datang dengan sepatu bot melompat. Dia membawa kepompong pasir menjauh dari badai pasir dan segera datang ke sisi Mir. Kau bawa pasukan dan tempatkan di pangkalan. Ulur waktu. Jika situasinya tidak dapat dipertahankan, segera pergi.
Tidak perlu memaksanya, Mir masih dalam keadaan kaget dan baru sadar saat ini. Dia segera menjawab dengan keras. Ya, Penatua Richard. Richard mengangguk dan tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan kartu prajurit Tibet dan memanggil naga darah kerangka. Sebelum musuh bisa bereaksi, dia terbang menjauh. Mir menatap pasukan di sampingnya dan dengan tegas memberi perintah. Tinggalkan sebagian pasukan di belakang. Sisanya mundur ke benteng untuk mengulur waktu bagi Tetua Richard. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selama sisa pertempuran. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Kecepatan Richard mencapai batasnya. Pasir di sekitarnya mendorong naga darah kerangka yang duduk di tanah ke kecepatan yang lebih tinggi. Dia meluangkan waktu untuk melihat obrolan forum. Saat itu, para pemain sudah meledak. Mereka terus mengulang kalimat ini. Bunuh King Qiu, bunuh King Qiu. Mereka terus memposting ulang pesan tersebut. Dari mengepung King Qiu hingga membunuh King Qiu, sikapnya menjadi lebih bertekad dari sebelumnya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat ini. Patung-patung pasir ini masih bersemangat. Kemudian dengan pukulan besar, sebuah berita membuat para pemain bersemangat lagi. Kabar baik, pasukan yang dikendalikan oleh King Qiu telah dikalahkan. Musuh terjebak di bidang dimensi. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tangkap kura-kura di dalam toples. Para pemain menyebarkan pesan. Di pintu masuk celah spasial saat badai pasir yang mengamuk mereda. Beberapa pasukan mulai berdatangan. Para pemain yang bermain kecap mulai masuk setelah mengetahui pasukan perlawanan telah dikalahkan. Pasukan besar itu mulai melakukan pencarian menyeluruh. Richard mengabaikan semua yang lain dan memerintahkan naga kerangka untuk terbang ke wilayah lembah celah di sudut barat laut. Sebuah pemandangan spektakuler muncul di garis pandangnya. Tanah itu seperti lahan pertanian yang kemarau panjang, dengan retakan yang tampak seperti jaring laba-laba. Retakan yang tak terhitung jumlahnya merobek tanah seperti selokan. Beberapa retakan tidak berdasar, dan jika satu jatuh, bahkan dengan pertahanan naga, mereka akan berubah menjadi pasta daging. Di kedua sisi jurang ada kerikil dan pasir kuning. Richard bisa merasakan kekuatan bumi yang melonjak, dan hatinya melonjak. Sekarang, kesempatan untuk membalikkan keadaan telah datang. Itu adalah medan yang dia impikan. Semua kekuatannya ada di pasir kuning. Dan tanah ini miliknya. Itu setara dengan seorang penyihir yang dapat mengendalikan longsoran salju, bertarung di bawah gunung-gunung yang dipenuhi salju di mana-mana. Apa keuntungan bermain di kandang sendiri? Inilah dia. Dia mengencangkan cengkeramannya pada kristal ajaib itu dengan 50.000 poin energi sihir yang tersisa. Badai pasir neraka yang mengamuk yang baru saja membunuh pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan tingkat mahkota hanya menghabiskan 30.000 poin energi sihir. Jika dia menggunakan semua 50.000 poin energi sihir, dia bisa menggunakan medan di sini untuk menciptakan bencana alam yang akan menyebabkan gunung runtuh dan bumi hancur. Selama musuh memasuki sebidang tanah ini, hidup dan mati tidak akan lagi tergantung pada mereka. Pada saat ini, matanya yang hitam pekat berangsur-angsur menajam. Posisi pemburu dan mangsanya berubah diam-diam. Dia menyimpan kerangka dan naga darah di token penyimpanan senjatanya. Kemudian, seluruh tubuhnya diam-diam melayang di atas retakan yang tak terhitung jumlahnya di bumi, dikelilingi oleh kerikil. Tatapannya menyapu sekeliling, siap untuk menemukan lokasi pertempuran besar berikutnya. Setelah beberapa saat, dia memfokuskan pandangannya. Tubuhnya dengan cepat mendarat di celah yang lebarnya puluhan meter. Dia melihat ke bawah. Dia melihat terowongan melingkar berdiameter 30 meter di tengah retakan yang tingginya lebih dari 300 meter. Itu halus seolah-olah mesin telah menggalinya. Dia tampak seperti kurcaci, merasa tidak berarti ketika dia berdiri di depan terowongan. Tiba-tiba, dari kedalaman terowongan yang gelap gulita, terdengar suara kerikil runtuh. Krak, krak, suara itu terus terdengar seolah-olah berasal dari bawah tanah yang dalam. Richard sepertinya memikirkan sesuatu, dan sebuah nama muncul di benaknya, Sandworm. Monster yang diperingatkan Ferguson adalah satu-satunya makhluk hidup di alam ini yang melampaui level 15. Mereka bahkan bisa memburu naga untuk makanan. Tidak intuitif untuk mendengarkan mereka, tetapi berdiri di depan terowongan ini, orang benar-benar dapat merasakan teror monster-monster ini. Diameter terowongan ini lebih dari 30 meter. Seberapa mengerikankah ukuran sebenarnya dari monster-monster ini? Keuntungan ukuran sangat membantu dalam sebagian besar pertempuran. Meskipun mereka berdua level 10,
kedua tim prajurit manusia mungkin tidak dapat menghadapi raksasa setinggi 15 meter. Beberapa bakat bawaan adalah yang paling tidak masuk akal, dan ukuran adalah salah satunya. Setelah Richard mengamati sejenak, dia menurunkan tubuhnya dan terbang ke kedalaman celah. Ketika dia mendarat di bawah tanah, dia melihat lorong yang lebih besar dari yang sebelumnya. Richard sedikit mengernyit. Berapa banyak bentuk kehidupan yang mengerikan di area ini. Dia menekan pikirannya dan melambaikan tangannya. Putri ketiga yang terbungkus kesedihan terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa pihak lain masih dalam tidur nyenyak, dan kekuatan hidupnya stabil. Target yang paling penting bukanlah sesuatu yang luar biasa. Richard menghela napas lega. Dia mengabaikan semua yang lain dan mulai mengamati retakan seperti labirin di tanah. Dia ingin memilih kuburan yang cukup besar untuk mengubur semua musuhnya. Tanggal 4 Juni pukul 3 pagi. Para pemain mencari di sekitar pesawat dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka semua melihat ke satu arah. Aura putri ketiga muncul sekali lagi. Pasukan kota Templar yang awalnya membersihkan sisa-sisa Dewan Scarlet segera berbalik dan pergi, menyerbu ke arah barat laut. Dimensi yang lemah ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 km dari wilayah tengah ke sudut barat laut. Mereka tiba dalam waktu sekitar 20 menit dengan kekuatan terbang dan kecepatan yang melonjak. Namun, ketika mereka melihat retakan yang bersilangan di tanah, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Di medan yang rumit seperti itu, menemukan musuh dalam waktu singkat tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka membutuhkan lebih banyak pasukan. Pasukan bereaksi sangat cepat dan segera mengumpulkan para penyihir untuk mulai membangun portal teleportasi. Ketika berita itu menyebar keluar dari dimensi, para pahlawan tingkat atas yang menunggu di luar mulai mengeluarkan berbagai harta yang dapat memindahkan pasukan. Mereka langsung memindahkan pasukan dari depan retakan spasial ke wilayah retakan. Prajurit udara di antara mereka hampir dihitung dalam hal unit. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan menutupi langit. Para pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menumpang dan menyerbu ke area ini. Ketika mereka melihat daratan retakan, mereka langsung mengutuk kelicikan Richard. Ketika pasukan terbang yang menutupi langit memasuki retakan, mereka merasa lega. Untuk menghadapi orang mesum seperti itu, mereka harus memburunya dari segala arah. Menurut laporan pertempuran yang sebenarnya, King Qiu telah dikepung oleh sejuta tentara di sebuah retakan. Selanjutnya, kita akan lihat kapan musuh dihantui. King Qiu, dia pasti akan mati kali ini. Kata-kata ini menyebabkan sekelompok besar pemain menjadi bersemangat. Dia pasti akan mati. Dia pasti akan mati. Mereka terus mengutuk. Mereka tidak akan puas sampai mereka membunuh si mesum King Qiu itu. Mereka tidak percaya musuh akan kehabisan amunisi dan ransum setelah bertarung sejauh ini. Apalagi yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri dari begitu banyak unit canggih. Semua orang yakin ketika naga, Pegasus Unicorn, pesawat udara, dan Griffin menghamili retakan yang bersilangan, pasukan darat berkerumun seperti semut melonjak di atas lembah retakan. Pemandangan itu menjadi sangat dilebih-lebihkan. Ketidaksenangan menyelimuti hati para pemain ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun mereka semua di sini untuk membunuh King Qiu, untuk dilihat dan menjadi sasaran seluruh dunia, bukankah itu juga suatu kehormatan? NPC tingkat atas itu bahkan tidak akan melihat kedua kalinya jika itu mereka. Tanda seru. Terlebih lagi, di bawah tekanan seperti itu, Richard berhasil bertahan selama lebih dari 20 jam. Ini membuat mereka terkesiap kaget. Tapi sekarang, semuanya akan segera berakhir. Tidak peduli seberapa kuat King Qiu, dia akan berhenti di sini hari ini. Seorang pemain berteriak ketika pasukan mencapai pusat zona retakan. King Qiu ada di retakan ini. Teriakan terkejut menyebabkan pasukan itu gemetar. Semua orang segera mengerumuni. Lebih dari selusin pemain yang paling dekat segera bergegas mendekat. Sebuah celah raksasa yang mengerikan muncul di garis pandang mereka. Lebarnya lebih dari 300 meter dan kedalamannya lebih dari 5.000 meter. Bahkan dengan garis pandang yang baik, mereka hampir tidak bisa melihat tanah. Seorang dewa tampaknya telah membelah tanah di dekat mereka ketika mereka melihat ke bawah dari langit. Pada saat ini, pasir kuning menyelimuti sosok yang wajahnya tidak jelas dan melayang di lembah. Di belakang sosok itu, kepompong yang terkondensasi dari pasir memperlihatkan wajah dengan mata tertutup. Setelah membuka panel atribut untuk mengonfirmasi,
pemain itu bersemangat sekaligus gembira. Mereka akhirnya menemukan bajingan King Qiu itu. King Qiu, bos, kamu tidak bisa lari. Kenapa kamu begitu hormat? Tegur dia. Sial, pergi dan tegur dia. Beranikah kamu? Hahaha, apakah King Qiu jelek? Kenapa dia tidak berani menunjukkan wajahnya? Sial, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkanku, aku puas. Kekuatan bukanlah apa-apa. Penampilan adalah kebenaran. Ini misi peringkat S. Bahasa Indonesia, menangkap King Qiu adalah segalanya. Sudut mulut Richard berkedut ketika mendengar percakapan patung pasir itu. Dia menoleh dan menggerakkan tangannya. Gemuruh. Gunung tempat mereka berdiri tiba-tiba runtuh. Lebih dari selusin pemain hanya punya waktu untuk berteriak, "Sehte," sebelum mereka jatuh ke lembah retakan. Mereka mengalami perasaan terbang bebas sebelum mati. Ding, gelombang Anda telah memusnahkan seorang pemain dari faksi Out of Light. Anda telah memperoleh 500 poin. Ding, tepat pada saat ini, wuho, terdengar suara naga raksasa mengepakkan sayapnya. Puluhan naga raksasa level 14 menukik ke bawah. Ketika mereka melihat putri ketiga, kegembiraan langsung menyelimuti wajah mereka. Ketemu, sudut mulut Richard sedikit melengkung ketika dia melihat pemandangan ini. Tubuhnya turun dengan cepat. Para prajurit Templar menjadi cemas dan segera mulai mengejarnya. Kedua belah pihak turun dari ketinggian 5.000 meter ke dasar lembah dengan kecepatan tinggi. Sudah ada batu-batu yang hancur di bawah kaki Richard, dan tidak ada jalan keluar. Naga raksasa itu langsung mengelilingi Richard di tengah, dan napas naga yang membakar mulai mengembun di tenggorokannya. Jika bukan karena putri ketiga di belakang Richard, dia pasti sudah merasakan napas yang dapat melelehkan baja sekarang. Apakah kamu King Qiu yang disebutkan oleh para penguasa rahmat ilahi itu? Seorang penunggang naga berbaju besi hitam dengan tatapan dingin duduk di tubuh naga putih raksasa itu. Itu jauh lebih besar daripada naga raksasa lainnya di depan. Tombak naga di tangan pihak lain memantulkan cahaya dingin, yang tampak menggetarkan jiwa. Aura di tubuhnya melonjak seperti gelombang yang dahsyat. Ia menghela napas lega saat melihat Richard tidak punya tempat untuk lari. Namun, saat teringat tindakan Richard sebelumnya, ia terus menekannya. Seorang penyihir level 8 berani berpartisipasi dalam kejahatan pengkhianatan. Presiden Dewan Scarletmu telah dibakar menjadi abu oleh napas naga. Apa yang kau lakukan sekarang tidak ada artinya. Manusia, sekarang aku memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Turunkan putri ketiga, dan aku akan melupakan masa lalu, aku bahkan bisa memberimu hadiah. Kota Templar yang agung tidak akan dikalahkan oleh konspirasi. Raja yang kuat akan memerintah tanah ini selamanya. Kau hanya bisa tunduk. Saat ia berbicara, ia membuat isyarat kode khusus ke tangan di belakang, tunda serangan, tunggu penyihir dan bala bantuan, dan cegah pihak lain melompati tembok yang akan melukai putri ketiga. Richard merasakan tindakan kecil pihak lain dan tidak peduli. Ia tersenyum. Tepat saat ia hendak berbicara, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding, gelombang keadaan darurat telah dipicu, pengumuman pra-pertempuran. Kurung siku tutup titik. Para bawahan dari pasukan yang membusuk dengan bangga mengumumkan kekuatan mereka kepadamu. Sebagai seorang tetua Dewan Scarlet, kamu tidak akan mentolerir ini. Kamu harus mengumumkan tujuan Dewan Scarlet kepada yang lain. Persyaratan misi, sebelum pertempuran, umumkan tujuan Dewan Scarlet di depan semua musuh. Hadiah, minimal 1 poin emas. Semakin banyak musuh, semakin tinggi hadiahnya. Ini juga berhasil. Sudut mulut Richard berkedut. Pidato pra-pertempuran, apakah masih ada hal seperti itu sekarang? Dan ini juga bisa mendapatkan poin emas. Jika memang begitu, maafkan aku bisa berbicara seharian penuh tanpa mengulangi diriku sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pahlawan Templar Dragon. Suaranya tenang. Beri aku kesempatan untuk menyerah. Siapa yang kau pikir kau? Beraninya kau? Sial, bajingan ini ingin mati. Pahlawan Templar Dragon yang berbicara itu meletakkan gagang tombaknya di tangannya. Matanya akan terbakar. Richard berkata dengan tenang, dalam 20 menit, aku akan memberimu penjelasan. Aku tidak akan pergi sampai waktunya habis. Dengan lambaian tangannya, kepompong yang melilit putri ketiga menumbuhkan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya butuh sekejap untuk membunuhnya pada akhirnya. Setelah disegel, kekuatan pihak lain tidak ada lagi, jadi membunuh pihak lain bukanlah omong kosong. Siapa yang berani bergerak sebelum waktu ini? Biarkan semuanya tenang.
Pupil mata pahlawan naga Templar mengecil. Meskipun sang putri sangat kuat, ia tidak berani bertaruh. Ia dapat merasakan bahwa sang putri telah kehilangan kekuatannya saat ini. Ia dengan paksa menekan keinginan untuk membunuh bajingan ini seketika. Ia melihat Richard tidak melarikan diri, jadi ia dengan sabar menunggu bala bantuan. Tanda seru. Ia akan membunuh pengkhianat ini secara pribadi setelah pasukannya menyiapkan semuanya. Ia menunggu beberapa saat. Hus. Sekelompok naga Templar udara dengan gila-gilaan menyerbu lembah retakan. Pegasus Elf, pesawat udara kurcaci, Griffin gereja, lembah retakan selebar 300 meter dan kedalaman ribuan meter mulai menjadi ramai. Tidak lama kemudian, para penyihir kota Templar tiba. Para penyihir ini membaca mantra untuk menyegel ruang terlebih dahulu untuk mencegah Richard menggunakan sihir ruang untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, lusinan mantra jangkar mengunci Richard dan putri ketiga. Setiap gerakannya berada di bawah persepsi banyak orang. Tidak ada jalan keluar. Beberapa pemain juga telah menerima berita dan bergegas saat ini. Mereka yang memiliki pasukan terbang menyaksikan pemandangan dari jauh dan sangat bersemangat. Laporan pertempuran waktu nyata. Ratusan ribu pasukan memblokir King Qiu di lembah retakan. Pihak lain pasti akan mati. Hahaha, King Qiu tamat, saudara-saudara. Ada ratusan penyihir di sekitarku yang merapal mantra. Orang itu tidak dapat menggunakan teleportasi luar angkasa untuk melarikan diri. Selanjutnya adalah momen untuk menyaksikan sejarah. King Qiu, bajingan itu, akhirnya akan mati. Keinginan mati untuk Richard berlanjut. Itu tidak mudah. Lebih dari 1 juta orang mengejar satu orang, tetapi mereka terseret keluar untuk waktu yang lama. Memikirkannya saja membuat mereka marah dan terkekang. Sekarang, akhirnya akhir dari plot dan akhir cerita. Richard tiba-tiba berbicara setelah dia melihat pasukan terbang yang penuh dengan musuh di lembah. Dewan Scarlet telah menjadikan misi mereka untuk menggulingkan kekaisaran yang korup dan memperjuangkan kehidupan yang bahagia bagi semua warga sipil. Raja, para bangsawan, dan gereja adalah 3 gunung yang menekan semua orang. Mereka adalah ampas busuk. Hal-hal ini tidak dapat ada selamanya. Kita dilahirkan sama. Mengapa cacing-cacing ini harus memerintah kita? Kita dilahirkan bebas. Mengapa para bangsawan kotor harus menindas kita? Tujuan Dewan Scarlet adalah untuk mendirikan sebuah negara di mana semua penduduk memilih kepala pejabat administratif dengan satu suara, dan penduduk memutuskan negara mereka sendiri dan takdir mereka sendiri. Penduduk yang tertindas, bergabunglah dengan Dewan Scarlet dan lawan ketidakadilan dunia ini dan tirani raja, bangsawan, dan gereja. Para pemain tercengang. Kakak, apa yang kau lakukan? Apakah kau masih ingin memainkan permainan yang canggung saat kau akan mati? Richard, yang berkulit tebal sampai batas tertentu, tidak merasa malu ketika dia melihat tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Sebagai penatua propaganda Dewan Scarlet, tidak ada yang salah dengan mempublikasikan Dewan Scarlet ke dunia. Selain itu, semua orang akan mengingat kata-katanya karena jumlah musuh sudah cukup. Setelah pahlawan naga Templar itu sadar kembali, wajahnya pucat saat dia menggertakkan giginya. Manusia, sudah 20 menit. Sudah waktunya bagimu untuk menjelaskan. Musuh telah menyiapkan semuanya di belakang. Bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan untuk mencapai surga, dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Setan yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap mereka dan bergegas dari arah lain. Mereka telah menyerang sumpah pasukan cahaya dengan gila-gilaan. Richard menoleh untuk melihat, dan suasana hatinya menjadi lebih baik. Gelombang master lainnya telah tiba. Kurasa, kali ini akan menjadi akhir. Pahlawan naga Templar itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Kemudian, ia melihat bahwa manusia itu tiba-tiba menghancurkan kristal di tangannya. Kemudian, energi agung yang tak terlukiskan melonjak ke dalam tubuhnya. Cahaya pasir kuning yang tak berujung melonjak. Dalam sekejap, kaca, suara yang jelas terdengar, sepertinya ada sesuatu yang pecah. Di bawah tatapan semua pemain dan NPC. Gemuruh, retakan yang berlebihan muncul di sambungan gunung di kedua sisi lembah retakan. Seolah-olah bagian paling penting dari blok bangunan telah dihilangkan. Kaca, setelah seluruh gunung kehilangan dukungan kritisnya, beban gunung menekan ke bawah. Sejumlah besar puing meledak, kemudian gunung itu tiba-tiba runtuh ke arah tengah. Retakan sedalam 5.000 meter itu longsor pada saat ini. Langit dan bumi runtuh.
Puluhan ton dan ratusan ton gunung jatuh seperti tetesan air hujan. Kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan dunia. Pasukan di lembah, yang telah waspada terhadap putri ketiga dan tidak bergerak, hanya merasakan hawa dingin menyerbu pikiran mereka dari belakang. Mata pahlawan Templar Dragon membelalak kaget. Apa itu? Merupakan mimpi bagi pasukan yang berkerumun jauh di lembah untuk melarikan diri dalam menghadapi bencana alam seperti itu. Itu terlepas dari kenyataan bahwa pasukan teratas dapat dengan mudah keluar. Kedua belah pihak waspada satu sama lain selain dari fakta bahwa iblis menyerbu. Lebih jauh lagi, jumlah mereka terlalu besar, yang secara serius mempengaruhi kecepatan terbang mereka. Berbagai alasan ditumpangkan, dan pada saat ini, pasukan di bawah merasakan bencana. Bajingan sialan, pahlawan naga Templar mengeluarkan raungan histeris. Itu menyerang dengan ganas ke arah Richard. Tetapi di detik berikutnya, tiba-tiba menemukan bahwa tanah di sekitarnya telah berubah menjadi pasir. Kemudian, musuh membawa putri ketiga dan tenggelam ke dalam pasir. Pahlawan naga Templar meleset. Dalam kemarahannya, ia mulai menyerang bumi dengan gila. Hus! Sebuah batu besar dengan panjang lebih dari 30 meter jatuh seperti meteor. Kebencian membutakan pahlawan naga Templar. Itu tidak memperhatikan apapun. Saat menyerang pasir, musuh dan naga itu hancur menjadi pasta daging. Bencana alam. Apa itu bencana? Ketika retakan bumi selebar 300 meter dan sedalam 5.000 meter runtuh, kata bencana alam dijelaskan dengan jelas. Runtuhnya gunung bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia. Jika pasukan tempur tingkat atas itu masih berada di luar bidang dimensi, mereka mungkin masih dapat menggunakan segala macam cara untuk melarikan diri. Namun, pahlawan terkuat di antara pasukan ini hanya level 14. Selain itu, mereka menutup ruang di sekitarnya terlebih dahulu untuk mencegah Richard melarikan diri. Ini membuat satu-satunya cara untuk melarikan diri menjadi tidak efektif. Yang paling gila adalah NPC dari Covenant of Evil. Mereka awalnya berencana untuk membunuh putri ketiga, tetapi begitu mereka masuk, mereka berada di tengah kegembiraan seekor belalang sembah yang mengintai seekor jangkrik dan seekor oriole mengikuti di belakang. Namun, mereka tidak senang selama beberapa menit ketika lembah itu runtuh. Mungkinkah lembah seperti itu runtuh? Ini bukan lelucon. Namun, itu tidak berguna bahkan jika mereka tertekan. Bencana alam yang dapat menghancurkan segalanya tidak akan peduli dari kubu mana mereka berasal. Runtuhnya di tengah lembah juga memicu serangkaian reaksi. Lembah yang membentang di seluruh wilayah retakan mulai runtuh. Pemandangan itu seperti kiamat. Para pemain yang sedang makan melon di lembah retakan kini tidak beruntung. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pasukan terbang. Dalam menghadapi bencana seperti itu, tidak memiliki pasukan terbang berarti kematian. Jika tanah runtuh, kemana mereka bisa lari? Kegembiraan karena akhirnya berhasil membunuh King Qiu membuat mereka tenggelam beberapa saat yang lalu. Detik berikutnya, mereka benar-benar putus asa. Dan para pemain yang mengira musuh akan membunuh King Qiu tiba-tiba memasang ekspresi kaku. Itu karena poin Richard meningkat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Skornya melonjak ribuan poin setiap detik. Sebagian pemain menyempatkan diri untuk buang air kecil dan membuka papan peringkat lagi. Kemudian, mereka tercengang. King Qiu, 1.268.963 poin. 1,2 juta poin. Bukankah itu hanya setengah juta? Bajingan itu, apa yang dilakukan bajingan itu dalam waktu sesingkat itu? Ding gelombang Anda telah memicu tanah longsor dan menyebabkan bencana alam. Lembah retakan yang membentang ratusan mil runtuh karena reaksi berantai dan menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan menjadi faktor utama dan menerima pengalaman dan poin. Ding gelombang Anda telah ditingkatkan ke level 9. Ding gelombang poin Anda saat ini adalah 1,26 juta. Level 9 120.000 per 1 juta. Di kedalaman bumi. Tanda seru. Richard berdiri di terowongan melingkar dengan diameter 30 meter. Cacing pasir meninggalkan jalan ini. Rasa tertekan memenuhi getaran gemuruh yang terus datang dari atas. Sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Dia melirik panel atributnya, dan sudut mulutnya melengkung. Sial, ronde ini akhirnya sepadan. Dia akan menerima sebagian poin untuk musuh yang mati karena runtuhnya lembah. Itu secara langsung meningkatkan poinnya ke tingkat yang sangat dilebih-lebihkan. Terlebih lagi,
Pengalaman yang mengerikan itu memungkinkannya untuk naik dari level 8 ke 9. Pengalaman yang dibutuhkan untuk level 10 adalah total 1 juta. Dia takut dia tidak akan bisa naik level dalam jangka pendek. Langkah pembunuhan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Dengan preseden ini, pihak lain tidak akan bertindak tidak masuk akal jika mereka ingin melakukannya lagi di masa depan. Sebagian pemain yang duduk di unit terbang terdiam ketika mereka melihat pemandangan lembah runtuh menjadi puing-puing. Pada saat ini, rasa takut menggantikan kegembiraan yang mereka rasakan tentang memburu King Qiu. Mereka hampir membalas dendam sebelumnya. King Qiu benar-benar mesum. Dia sangat kejam. Richard membunuh setidaknya 100.000 pengejar sekaligus. Tidak, di bawah reaksi berantai, bumi bahkan menelan ratusan ribu orang. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang tewas dalam gelombang ini jika yang dibawa oleh para pemain dihitung. Meskipun poin lawan telah melonjak dari 500.000 menjadi 1,2 juta, mereka masih merasa ini adalah jumlah yang kecil. Bahkan menggandakannya tidak masalah. Itu karena Richard tidak menghitung pasukan yang telah tewas di pinggiran medan perang. Setelah forum chat menampilkan tindakan Richard membunuh ratusan ribu pasukan. Semua pemain terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah ini King Qiu? Mesum ini, mesum, kenapa dia begitu kuat sampai sejauh ini? Apakah semua NPC idiot? Bagaimana King Qiu bisa memikat mereka ke dasar lembah tanpa tindakan pencegahan? Untungnya, orang itu akhirnya mati. Total poin dari 10 pemain teratas di papan peringkat bahkan tidak dapat dibandingkan dengan King Qiu sendiri. Diskusi para pemain tentang King Qiu terus berlanjut. Setelah Winsong melihat papan peringkat dan memburu pemain dari faksi Covenant of Evil di luar ruang dimensi, dia tidak terkejut. Dia bahkan merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia pernah bertemu King Qiu sebelumnya dan menyerah pada ide untuk memburunya. Seperti yang diharapkan, Richard menghabisi para idiot itu sekaligus. Hahaha, King Qiu, si mesum itu, apakah dia seseorang yang bisa kalian kepung dan bunuh? Aku sama sekali tidak punya uang. Dia merasa dia bisa melakukannya lagi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung itu. Meskipun aku berada di peringkat kedua, kecuali King Qiu, aku lebih kuat dari kalian semua. Awalnya, para pemain mengira Richard dikubur dan dibunuh begitu saja. Namun, mereka tiba-tiba merasakan aura lain meresap di udara setelah beberapa saat. Semua orang merasakan ketidakberdayaan saat mereka melihat lembah retakan yang sudah dipenuhi puing-puing. Sialan. Orang ini belum mati. Apakah pihak lain masih manusia? Hak apa yang dimilikinya? Ribuan pasukan telah tewas, jadi mengapa dia masih hidup? Namun, lembah itu telah terisi penuh. Tidak mungkin untuk turun. Meskipun NPC yang tersisa putus asa, fakta bahwa putri ketiga masih hidup memberi mereka kesempatan lagi. Ketika berita ini mencapai ruang dimensi yang sunyi, NPC teratas segera memberi perintah. Mereka harus menyelamatkan sang putri dengan segala cara. Kerugian mereka sudah sangat besar. Hanya dengan menyelamatkan sang putri, mereka dapat menyelesaikan penyelamatan mereka. Tidak lama kemudian, formasi teleportasi skala besar di luar celah yang belum hancur itu menyala lagi. Pasukan khusus yang dilihat Richard di depan celah spasial muncul dari dalam cacing pasir. Hampir mustahil bagi orang atau bahkan sihir untuk membersihkan tanah sedalam ribuan meter dalam waktu singkat, tetapi pasukan khusus ini dapat melakukannya. Kemudian, setelah mengalami pukulan berat, para pengejar mulai bergerak lagi. Kaca, kaca, bersamaan dengan suara gerakan, cacing pasir menggunakan cakar tajam mereka untuk menggali lubang besar dan mulai menggali dalam-dalam ke tanah. Richard dengan cepat merasakan gerakan pihak lain melalui pasir. Para pengejar ini benar-benar ada di mana-mana. Seperti yang diharapkan, mustahil untuk menyelesaikan misi peringkat S sampai saat-saat terakhir. Setelah pihak lain mendekat, pasir kuning di tubuhnya berkedip-kedip. Gemuruh, terowongan yang digali oleh puluhan cacing pasir tiba-tiba runtuh, dan tanah langsung mengubur mereka. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Pelindung tulang tebal cacing pasir itu sangat efektif menahan runtuhnya puing-puing. Tanpa bobot yang cukup dan ketinggian benturan yang sesuai, pelindung itu sama sekali tidak mampu menghancurkan pelindung tebal musuh. Sementara itu, cacing pasir berada di perut musuh. Mereka terlindungi dengan kuat dan juga aman dan sehat. Cacing pasir level 14 memiliki vitalitas yang sangat kuat. Apakah ini terlalu sulit? Richard merasakan giginya gatal.
Pada saat ini, kaca, tiba-tiba, suara khusus datang dari kedalaman terowongan. Richard menoleh. Dia melihat terowongan melingkar. Kaca, suara itu mendekat dengan cepat. Musuh datang. Dia merasakan bahaya besar. Setiap sel di tubuhnya memperingatkannya. Sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Cacing pasir. Itu adalah satu-satunya monster raksasa di dimensi di atas level 15. Diameter terowongan 30 meter ini diciptakan oleh musuh. Kaca, suara itu semakin dekat. Richard menarik napas dalam-dalam dan membiarkan kepompong cacing pasir yang membungkus putri ketiga mengapung. Dia menatap tanah. Dia melambaikan tangannya. Pasir di bawah mulai terpisah ke kedua sisi. Dalam beberapa tarikan napas, sebuah lubang muncul. Kaca, kaca, suara yang datang dari kedalaman terowongan raksasa itu semakin keras dan keras. Bahkan tanah mulai bergetar. Richard menggunakan kekuatan penyembunyian untuk menutupi seluruh tubuhnya. Pandangannya tertuju pada arah datangnya suara itu. Meskipun bawah tanah itu gelap, selama ada pasir, di sanalah area di mana persepsinya meluas. Setelah lebih dari 10 tarikan napas di gua yang gelap itu, goncangan bumi menjadi semakin jelas. Setelah mencapai batas tertentu, keberadaan yang sangat menakutkan muncul dalam persepsinya. Hal pertama yang dia rasakan adalah mulut berdarah yang sangat mengejutkan. Diameternya hampir sama dengan terowongan itu, mencapai 30 meter yang mencengangkan. Gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya berbentuk spiral, lapis demi lapis. Setiap gigi tajam itu hampir setinggi seseorang. Gigi-gigi tajam itu juga memiliki gigi gergaji. Batu-batu padat juga akan berubah menjadi kerikil di bawah gigi-gigi tajam itu. Otot-otot di sampingnya tampak membuat mulut besar itu melebar seperti bintik bunga. Setelah diserang, mungkin bisa menelan beberapa naga raksasa dengan lebar sayap 30 meter. Tubuh di belakangnya belum mencapai ujungnya setelah dia merasakan lebih dari 50 meter. Sunwom, bos unit, level 19. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Level 19. Ternyata level di atas 15 yang disebutkan Ferguson bukanlah level 15, tetapi benar-benar di atas level 15. Bajingan ini, dia akhirnya harus membayar kerusakan spiritualnya nanti. Setelah Richard melihatnya sekilas, sebelum cacing pasir menyerbu, dia memasuki terowongan di bawah. Kerikil melilitnya saat dia jatuh. Di tanah pasir dan kerikil ini, dia bergerak lebih bebas daripada cacing pasir. Saat ini, cacing pasir sama sekali tidak memperhatikan Richard. Setelah menggunakan kekuatan penyembunyian, napasnya telah menghilang. Yang menarik perhatiannya adalah gerakan di atas. Saat ini, cacing pasir yang tak terhitung jumlahnya masih menggali kerikil. Gerakan ini merangsang cacing pasir. Musuh memprovokasinya. Cacing pasir menggali dengan sangat antusias ketika mereka tiba-tiba merasakan bumi berguncang. Gemuruh. Sebelum beberapa cacing pasir dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, mereka merasakan kerikil di sekitar mereka tiba-tiba tenggelam. Tepat ketika mereka mengira tempat yang mereka gali telah runtuh, mereka tiba-tiba menabrak gigi yang sangat tajam. Rasa ngeri muncul di hati mereka. Sial, mereka telah membuat diri mereka dalam masalah besar. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi saat ini. Kaca, mulut besar itu tiba-tiba tertutup, dan gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai berderak. Di balik mulut yang luar biasa itu, dua lorong besar yang tampak seperti telinga menyemburkan kerikil yang tak terhitung jumlahnya dengan darah. Setelah cacing pasir menelan batu-batu besar dan kerikil ke dalam mulutnya, ia dapat mengeluarkan mulutnya melalui dua lubang itu. Makhluk-makhluk yang lahir untuk bergerak di bumi ini lahir untuk tujuan ini. Tidak lama kemudian, beberapa pemain yang enggan meninggalkan celah itu melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Pasukan yang baru saja menggali tiba-tiba memanjat seperti orang gila. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, mereka melihat monster raksasa yang bisa disebut monster jurang dan tiba-tiba melompat keluar dari tanah. Mulutnya yang besar terbuka seperti kelopak bunga, dan diameternya lebih dari 50 meter. Gigi-gigi yang rapat itu cukup untuk membuat agorafobia menjadi gila dan membuat mereka merinding. Tepat saat ia memanjat keluar dari tanah, ia menelan lusinan cacing pasir. Itu seperti ikan yang melompat keluar dari air lalu jatuh lagi. Bang! Tubuhnya yang besar menghantam tanah dengan keras.
Tanah langsung hancur dan menyemburkan banyak pasir dan kerikil. Batu-batu menghantam beberapa pemain yang ada di dekatnya hingga tewas. Gemuruh. Setelah lawan melompat keluar dari tanah beberapa saat, ia kembali menggali tanah. Tubuh abu-abu panjang itu terus menggeliat di tanah, dan hanya setelah waktu yang lama menghilang. Ketika para pemain kembali sadar, mereka hanya melihat dua lubang besar dengan diameter lebih dari 30 meter. Kejutan di hati mereka tidak bisa lebih besar lagi. Cek, apa-apaan itu? Bos level 19, orang-orang seperti kita hanya memberikannya secara gratis. Bukankah tidak ada keberadaan level 14 atau lebih tinggi di ruang dimensi ini? Apakah NPC itu mencoba menakut-nakuti saya? Para pemain terus berbicara, dan itu belum semuanya. Yang kedua, yang ketiga, ketika lusinan cacing pasir dengan berbagai ukuran melompat keluar dan melahap kehidupan. Para pemain benar-benar pingsan. Mereka tidak lagi berpikir untuk mengejar Richard. Mereka berbalik dan pergi. Cek, siapapun yang mau mati akan pergi. Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukannya lagi. Sementara itu, pasukan NPC yang baru saja mengumpulkan. Moral mereka melihat cacing pasir yang menggeliat di tanah dan terdiam untuk waktu yang lama. Keputusasaan di hati mereka bahkan lebih kuat daripada para pemain. Mungkinkah para dewa sudah berhenti memberkati mereka? Mengapa ada monster dengan level seperti itu di pesawat ini? Mengapa? Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mulai menuju lebih dalam ke bumi dengan panik setelah cacing pasir pergi. Dia sangat penasaran, di mana cacing pasir itu tinggal. Apakah akan ada penemuan yang berbeda di kedalaman bumi? Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tiba-tiba. Persepsinya tiba-tiba melebar. Ruang bawah tanah. Mata Richard berbinar. Dia mengendalikan kerikil dan perlahan-lahan hancur di bawah setelah tidak merasakan bahaya. Persepsinya telah sepenuhnya aktif. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat besar, mungkin lebih dari 100 meter tingginya. Yang menarik perhatiannya adalah bahwa di pinggiran terluar, ada lusinan terowongan besar yang menghubungkan kedalaman bumi dan permukaan. Bau busuk menyerbu ke lubang hidungnya. Bau cacing pasir. Dia menundukkan kepalanya dan memperluas persepsinya ke bawah. Dia langsung menemukan lebih dari 10 larva cacing pasir tidur di pasir bawah tanah. Masing-masing dari mereka berukuran lebih dari 10 meter. Ketika Richard merasakan pemandangan ini, matanya langsung berbinar. Sarang cacing pasir yang mengerikan itu telah dipancing pergi. Sepertinya tidak ada pertahanan di sini. Jantung Richard berdebar lebih cepat. Mungkinkah ada harta karun di sarang monster setingkat ini? Sambil menarik napas dalam-dalam, Richard menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah kekuatan penyembunyian menutupi seluruh tubuhnya, penglihatan dan persepsinya menghilang dengan jelas. Bahkan napasnya pun tertutup. Dia tidak takut ketahuan. Dia dengan hati-hati merasakan dan memperluas persepsinya hingga ekstrim. Setelah penyelidikan berulang kali, dia memastikan seluruh sarang itu dalam keadaan kosong tanpa ada yang menjaganya. Tanda seru. Satu-satunya musuh adalah larva cacing pasir yang tersembunyi di pasir dan panjangnya lebih dari 10 meter. Meskipun lebih dari 10 meter adalah ukuran yang sangat besar bagi orang biasa. Bagi cacing pasir dewasa yang berdiameter lebih dari 30 meter, larva ini tidak dapat melawan. Dia perlahan mengendalikan pasir untuk turun. Ketika dia semakin dekat, dia bisa merasakan kemunculan cacing pasir itu. Kulit cacing pasir itu berkali-kali lebih keras daripada kulit sapi. Dan sangat halus, jadi tidak akan terlalu menghalangi untuk bergerak di pasir. Kepalanya tidak memiliki mata, hanya mulut besar yang bisa terbuka seperti kelopak bunga. Meskipun masih berupa larva, gigi-gigi tajam di mulutnya sudah terbentuk. Tata letaknya yang berbentuk spiral seperti penghancur, dan bahkan batu yang paling keras pun akan berubah menjadi potongan-potongan pasir setelah dihancurkan dalam bentuk lingkaran. Di belakang mulutnya terdapat dua organ yang sangat besar seperti telinga. Ketika bergerak melalui pasir, pasir yang ditelan oleh mulut akan mengalir keluar dari kedua organ ini. Organ-organ cacing pasir telah berevolusi untuk bergerak melalui bumi. Dia membuka panel atribut. Larva cacing pasir. Level 10. Status, larva. Deskripsi, ketika tubuh tumbuh hingga 30 meter, ia akan memasuki tahap pertumbuhan. 80 meter akan menjadi tahap dewasa, 100 meter ke atas akan menjadi tahap utama. Semua larva berada pada level 10, luar biasa. Mungkin,
Potensi dan keterampilan mereka semua kosong karena mereka belum matang. Kaca, kaca. Pada saat ini, salah satu larva cacing pasir menyentuh batu besar yang tingginya 5 hingga 6 meter di tanah dengan linglung. Otot-otot di mulut pihak lain tiba-tiba mengembang, dan mulutnya yang sangat besar melebar hingga lebih dari 10 meter. Ia menggigit batu besar itu dengan satu gigitan. Kemudian, giginya yang seperti batu giling mulai berderit. Mulut pihak lain yang menggembung itu menggeliat dan dengan cepat menyusut. Kemudian, kerikil menyembur keluar dari lubang di belakang mulut besar itu. Richard sedikit iri. Benda ini agak jelek, tetapi mereka semua adalah prajurit tingkat tinggi. Jika kita dapat membesarkan beberapa dari mereka, mereka akan membantu di Twilight City. Begitu musuh menyerang dari tanah, mereka akan sepenuhnya terpapar mulut raksasa cacing pasir. Itu seperti mengirim sayuran. Selain itu, gurun adalah medan perang utama bagi monster-monster ini. Lingkungan mereka sangat cocok dengan Twilight City. Dia sedikit tergoda. Dia tidak membuat larva yang masih tergeletak di pasir khawatir. Dia perlahan mengendalikan pasir untuk mulai menjelajahi ruang bawah tanah. Saat dia merasakan dengan saksama, area tempat larva cacing pasir berkumpul segera menarik perhatian Richard. Di belakang larva cacing pasir, ada terowongan raksasa. 3 cacing pasir sepanjang 2 meter yang ditutupi lendir merangkak keluar darinya. Apakah itu area perkembangbiakan cacing pasir? Mata Richard berbinar. Setelah memperkuat kekuatan penyembunyiannya, dia terbang ke terowongan dari atas. Setiap momen adalah perpanjangan dari persepsinya. Pengamatannya terhadap lingkungan sekitarnya bahkan lebih jelas daripada saat dia berada di tanah. Dia tiba-tiba merasakan aura yang berbeda setelah dia terbang puluhan meter. Kegembiraan muncul di hatinya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Setelah beberapa napas, persepsinya tiba-tiba melebar. Sebuah ruang bawah tanah yang sangat besar yang dipenuhi dengan pasir halus muncul di depannya, dengan diameter lebih dari 300 meter. Yang membuatnya bernapas lebih cepat adalah beberapa telur cacing pasir berada di pasir halus tersebut. Berdasarkan persepsi kasarnya, setidaknya ada ribuan dari mereka. Hahaha, panen besar, panen besar. Gelombang ini akan menjadi kaya. Namun, Richard, yang baru saja tersenyum, tiba-tiba menegang. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia menemukan sebagian besar telur tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Beberapa kulit telur bahkan telah lapuk, dan hanya beberapa telur yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Itu jelas merupakan tempat berkembang biaknya cacing pasir selama Tuhan tahu berapa tahun. Sebagian besar telur tertinggal dari sebelumnya. Hatinya langsung sakit. Saya merasa seperti telah kehilangan 100 juta. Jika telur cacing pasir ini bagus, saya bisa langsung membangun pasukan cacing pasir yang besar. Itu adalah kemampuan pertempuran tingkat tinggi yang melampaui level 15 di masa dewasa. Sayang sekali, Richard memusatkan perhatiannya pada telur-telur yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 1, 2,3, 10, 11,12. Hanya itu, dari ribuan telur, hanya 12 yang bisa menetas. Namun sebelum dia bisa menghitungnya lagi. Kaca, kaca, 2 suara renyah terdengar berurutan. 2 telur pecah, dan larva cacing pasir keluar dari cangkangnya. Pihak lain dengan cepat menelan cangkangnya dan kemudian meninggalkan terowongan dalam keadaan linglung. 10. Sudut mulut Richard berkedut. Dia telah kehilangan 2 pasukan lagi, telur-telur yang menetas ini tidak mudah untuk dibawa pergi. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana cara menaklukkan mereka. Jika pihak lain melawan dan menarik perhatian cacing pasir, itu akan menjadi hal yang menyebalkan. Memanggil orang tua adalah keahlian larva. Tanpa ragu, dia dengan cepat menemukan telur-telur yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan mengendalikan kerikil untuk mengeluarkannya. Telur-telur ini satu kepala lebih tinggi dari manusia. Mereka tidak mudah dibawa dan mungkin pecah jika tidak ditangani dengan benar. Richard berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggunakan pasir untuk membentuk kepompong yang besar. Sama seperti membungkus putri ketiga, itu dengan kuat melindungi telur-telur di dalamnya. 10 telur besar terbang di udara, yang tampak agak aneh. Untungnya, aku telah mengubah kelasku menjadi seorang penyihir. Jika aku seorang pejuang, akan cukup bagus jika aku bisa membawa pergi 1 atau 2 dari benda-benda ini. Setelah Richard menjarah semuanya, dia berbalik dan bersiap untuk meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Ketika cacing pasir itu kembali, mereka akan menjadi gila.
Namun, untuk mencegah telur-telur itu terlewat, persepsinya terus meluas. Tubuhnya memancarkan cahaya pasir kuning pekat. Pasir dalam radius beberapa ratus meter menjadi bagian dari dirinya saat ini. Setelah dia mencari 3 kali, tepat saat dia hendak pergi, sedikit fluktuasi muncul. Tidak, ada aura yang sangat lemah di sini. Indranya segera berkumpul ke arah itu. Aura itu secara misterius menghilang lagi. Dia tidak mau menyerah. Indranya masuk jauh ke dalam bumi dan membalikkan area itu. Akhirnya, dia menemukan aura itu di bawah beberapa telur yang lapuk. Sisi lainnya terkubur dalam di pasir. Dia mungkin tidak menyadarinya jika bukan karena indranya yang terfokus. Dia perlahan terbang ke langit di atas area itu. Dia melambaikan tangannya. Pasir melonjak. Kulit telur yang sangat lapuk di sekitar mereka retak. Sesaat kemudian, pasir melonjak seperti mata air, dan telur cacing pasir khusus perlahan melayang ke tanah. Telur ini berukuran lebih kecil dari telur lainnya. Kulit telurnya berwarna emas samar, dan ada pola misterius di atasnya, yang cukup aneh. Apa ini? Richard merasa bahwa benda ini sepertinya merupakan benda yang bagus. Dia membuka panel atribut dengan rasa ingin tahu. Telur cacing pasir purba, level, tidak diketahui. Status, aura kehidupan lemah. Deskripsi, dapat menetaskan cacing pasir purba dengan potensi besar, tetapi aura kehidupan yang lemah membuatnya kehilangan kemungkinan untuk menetas. Telur cacing pasir purba, dari namanya, kedengarannya tidak lemah. Namun, kekuatan hidup yang lemah membuatnya mengerutkan kening. Dia tidak tahu sudah berapa lama benda ini berada di sana, dan telur-telur di atasnya sudah lapuk. Richard tidak dapat mengetahui nilai telur ini tanpa melihat atributnya. Selama ada kesempatan untuk menetaskannya, telur itu akan baik-baik saja apapun itu. Dia menyimpannya. Setelah Richard membungkusnya dengan pasir, dia tidak menunda lebih lama lagi dan segera kembali melalui jalan yang dia lalui. Dia dengan cepat mencari sarang cacing pasir setelah dia meninggalkan tempat penetasan. Namun, cacing pasir itu bukanlah naga raksasa. Ia tidak memiliki hobi mengumpulkan harta karun dan koin emas. Bahkan tidak ada mayat di dalamnya. Dia tidak mendapatkan hadiah lagi. Namun, dia tidak kecewa. Ke-13 telur ini telah memenuhi sakunya dengan keinginan tiba-tiba untuk menjelajah. Meskipun dia telah memimpin puluhan ribu prajurit tingkat tinggi dalam pertempuran, tidak peduli seberapa kuat pasukan di ruang bawah tanah itu bukan miliknya. Itu hanya rencana. Dia tidak akan tersesat karena ini. Ketika dia memikirkan bagaimana Twilight City akan segera memiliki lebih dari 10 pasukan raksasa sepanjang 100 meter setelah dia meninggalkan ruang bawah tanah, dia merasa gembira setelah Richard tidak memperoleh hasil panen lainnya, dia tidak tinggal diam. Dia menggunakan kendali pasir kuning untuk membuka saluran baru dan segera menjauh dari sarang cacing pasir. Namun, sebelum dia pergi kurang dari 3 menit, dia tiba-tiba merasakan bumi berguncang. Raungan, sebuah suara dengan kemarahan tak terbatas datang dari kedalaman bumi. Tanda seru, cacing pasir menemukan telur-telur itu telah menghilang. Jantung Richard menegang dan segera melarikan diri ke arah yang berlawanan. Karena karakteristik kekuatan penyembunyian yang kuat, telur-telur itu tidak mengeluarkan napas sedikit pun. Namun ini adalah situasi yang tangguh bagi pasukan di darat. Kemarahan menyulut cacing pasir, dan mereka melancarkan serangan dengan putus asa. Mereka yang mengejar prajurit yang masih menyimpan fantasi segera menghadapi pukulan yang paling kejam. Sekelompok makhluk raksasa yang marah menjadi marah dan menyebabkan kekuatan penghancur yang menggila. Bumi runtuh, dan lembah retakan runtuh. Pasukan di darat tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berdasarkan titik awal sarang cacing pasir, ratusan cacing pasir meratakan lembah retakan di sekitarnya sejauh beberapa kilometer ke tanah dalam 10 menit. Selama pasukan di atas bukan pasukan terbang, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Situasi di atas lembah retakan benar-benar di luar kendali. Pasukan di langit jatuh dalam keputusasaan. Sudah sangat sulit untuk menangkap penyihir terbang di daerah ini dengan medan yang rumit. Setelah lawan memanipulasi pasir untuk membuat tanah longsor, tingkat keberhasilan pengejaran ini menjadi sangat tipis, tetapi masih ada secercah harapan. Tapi sekarang, semuanya hilang. Bajingan itu tidak hanya bersembunyi jauh di dalam tanah, tetapi dia juga menyulut kemarahan para monster itu. Cacing pasir yang tidak ada dalam rencana menghancurkan semua harapan mereka. Ketika berita itu sampai ke telinga komandan yang menunggu di luar bidang dimensi, dia langsung menjadi marah.
Dalam kemarahannya, dia memimpin pasukan untuk membunuh dengan kejam faksi Covenant of Evil karena tipu daya kecil mereka. Biarkan faksi Covenant of Evil kehilangan lebih dari 2 skuadron pasukan tingkat atas. Namun, setelah melampiaskan kemarahan mereka, mereka juga jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Dimensi ini memblokir masuknya makhluk di atas level 14, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun. Dimensi ini sekali lagi terhubung ke dimensi utama jika mereka ingin menghancurkan atau menghancurkan dimensi ini. Mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali mereka menghancurkan pintu spasial. Namun, jika mereka mendobrak gerbang spasial, bagaimana jika ruang itu menyembunyikan dimensi? Segala macam situasi menyebabkan mereka memasuki kondisi gila dan tak berdaya. Lawan mereka hanyalah eksistensi lemah yang bahkan tidak berada di atas level 10. Dia akhirnya memaksa aliansi yang dibentuk oleh keempat faksi mereka ke dalam kondisi tak berdaya. Ketika para pemain melihat pemandangan ini, mereka merasakan emosi yang rumit. King Qiu, si cabul itu, tidak bisakah dia dibunuh dengan kasar? Dia membunuh ratusan ribu pasukan sekaligus. Apakah ada yang lebih gila dari ini? NPC ini pasti membencinya sampai mati. Sial, aku tidak akan bermain lagi. Kita sudah menyerah pada begitu banyak misi dan belum mendapatkan begitu banyak poin. Mengapa kita masih mengejar King Qiu? Bisakah orang itu dibunuh? Kata-kata tajam terhadap King Qiu berlanjut. Transformasi para pemain juga sangat jelas. Mereka mulai dipenuhi dengan kepercayaan diri tetapi secara bertahap ternoda oleh kemarahan. Ketika musuh memaksa Richard untuk bersembunyi di ruang dimensi, para pemain berpikir jika musuh menangkap giliran di Gucci, mereka akhirnya akan membunuhnya. Akhirnya, mereka menemukan Richard di lembah retakan saat mereka menantikan puncaknya. Triknya membunuh ratusan ribu pasukan. Seolah seember air dingin mengalir dari kepala ke dasar hati mereka. Seseorang telah menghitung jumlah pemain yang mengejar King Qiu kali ini lebih dari 400.000, namun di lembah retakan, tidak kurang dari 30% pemain telah ditipu dan terbunuh. Dengan kata lain, 100.000 orang. Selain pasukan yang dipimpin oleh para pemain ini, mereka dapat menggambarkannya sebagai tragis. Sebagian besar dari mereka telah meninggal karena tanah longsor tidak langsung yang disebabkan oleh Richard. King Qiu sendiri telah menggunakan berbagai cara untuk mengalahkan mereka di semua tempat. Aku tidak ingin melihat King Qiu lagi. Persetan. Seorang pemain yang bertugas meringkas laporan pertempuran memposting pesan terakhir dan menghapus postingan laporan pertempuran. Setelah itu, dia tidak memposting lagi. Para pemain yang berpartisipasi dalam misi ini tidak bisa berkata-kata. Setelah mereka menghabiskan begitu banyak upaya dan menggunakan lebih dari 1 juta pasukan untuk memburu seseorang, mereka berakhir seperti ini. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah King Qiu menggelegar? Menggelegar? Tetapi apakah dia memang tak terkalahkan? Dia jauh dari kata tak terkalahkan, tetapi ada banyak cara untuk bermain. Seolah-olah dia memiliki kartu truf yang tak terbatas yang tidak dapat mereka tangani. Itu tak tertahankan. Ketika mereka melihat para pemain di forum melempar helm dan baju besi mereka berhenti membicarakan King Qiu. Para pemain yang masih berada di atas lembar retakan juga diam-diam berbalik dan pergi ketika mereka melihat cacing pasir melompat keluar dari tanah dan memangsa segalanya. Sebagian besar pikiran mereka tidak akan pernah bertemu dengan si mesum King Qiu itu muncul lagi. Sementara cacing pasir itu mendatangkan malapetaka. Aura terakhir putri ketiga terungkap. Richard menyelinap ribuan meter di bawah tanah dan mendorong indranya hingga batasnya untuk mencegah kecelakaan terjadi. Para prajurit dari faksi Sumpah Cahaya di langit saling memandang setelah mereka merasakan aura ini. Mereka tidak berniat mengambil tindakan. Jika mereka berada di luar, dengan kekuatan pahlawan tingkat tinggi, bahkan jika mereka bersembunyi di tanah sedalam 10.000 meter, mereka akan memiliki sarana untuk menghadapinya. Tapi sekarang, belum lagi seberapa dalam itu, bahkan kelompok cacing pasir di tanah, yang jumlahnya lebih dari 1 skuadron, telah membuat mereka tak berdaya. Tubuh cacing pasir yang kekar itu dapat menahan napas naga. Dan yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa musuh dapat menelan pasir dan kerikil untuk pulih dari luka-luka mereka. Bahkan jika musuh telah menghabiskan semua cara untuk melukai cacing pasir, cacing itu akan muncul kembali dengan kuat dalam beberapa menit selama ia menyelam ke dalam tanah. Aura terakhir sang putri telah habis. 5 menit kemudian, aura artefak ilahi yang tertinggal di tubuh putri ketiga tiba-tiba meledak.
Itu seperti kristal yang jatuh ke tanah. Itu memercikkan pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pecahan energi menghilang ke dalam kehampaan, aura putri ketiga kembali tenang. Hati Richard yang tegang akhirnya tenang. Rintangan terberat telah berlalu. Sejak saat ia menerima misi hingga sekarang, 20 jam lebih ini terasa lebih dari setengah abad. Mereka hanya bisa menggambarkan pertemuan ini sebagai keterlaluan. Ia juga telah menggunakan semua caranya untuk tetap aman dan sehat. Namun pada saat-saat terakhir, ia masih memiliki cukup kepercayaan diri. Barang-barang yang telah ia kumpulkan sebelumnya adalah semua kartu trufnya. Richard memikirkannya, bahkan jika mereka belum menyelesaikan misi peringkat S ini, panennya sudah melimpah. Yang pertama juga merupakan yang paling ia hargai. Sebuah cincin besi hitam muncul dari udara tipis di tangannya, cincin kendali. Di dalamnya terdapat pemburu luar biasa level 20 yang diberikan oleh pahlawan kurcaci level 19 Knowles kepadanya. Meskipun rusak, Knowles mengatakan 1 atau 2 kali penggunaan akan merusaknya sepenuhnya. Namun, ini adalah boneka mekanis luar biasa level 20. Seberapa banyak manfaat yang bisa didapat? Dia memikirkan unit bos yang melahirkan tawon beracun, pohon kuno dewa. Dia telah lama menginginkannya. Dengan boneka mekanis ini, bukankah dia akan dapat menghancurkan pohon kuno itu? Itu adalah unit bos yang dapat melahirkan ribuan tawon beracun. Nilainya tak terukur. Aku bilang aku akan menggalimu dan menanammu di Twilight City. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Bahkan jika aku berkata begitu, seseorang yang kuat tidak akan dapat melindungimu. Richard dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia telah memperluas cakrawalanya di ruang bawah tanah dan memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang. Itu tidak dapat membuat Richard kewalahan karena kekuatan ini bukan miliknya. Twilight City adalah fondasinya. Dia hanya membutuhkan ini untuk plot. Wilayahnya masih jauh dari kata kuat. Setelah Richard meninggalkan ruang bawah tanah, kegembiraan dan tantangan yang sebenarnya dimulai. Hadiah kedua tidak diragukan lagi adalah 1,26 juta poin. Tidak seorang pun bisa mengintip tempat nomor 1 di papan peringkat lagi. Dia menantikan harta apa yang bisa dia tukarkan setelah sistem membuka pertukaran poin. Pada saat yang sama, dia juga menantikan hadiah apa yang akan dia dapatkan karena menjadi nomor 1 di papan peringkat. Itu sangat layak. Hadiah ketiga adalah 13 telur cacing pasir di tangannya. Binatang raksasa ini bisa mencapai level 10 sebagai larva dan 15 sebagai dewasa. Panjangnya lebih dari 100 meter. Benda ini pada akhirnya merupakan keberadaan yang kuat di padang pasir. Binatang-binatang ini masih bisa sangat berharga sebagai kapal pengangkut jika tidak digunakan dalam pertempuran. Mereka membudidayakan binatang raksasa ini di masa depan. Berapa banyak barang yang bisa diangkut binatang ini sekaligus dengan panjang 100 meter. Jika mereka membuat alat unik untuk benda ini, kereta gurun. Di masa depan, ketika Twilight City membuka perdagangan dengan dunia luar, benda-benda yang bisa bertarung dan mengangkut ini akan sangat berguna. Apakah ada unit pasukan yang lebih menguntungkan daripada ini dalam pertempuran dan integrasi kehidupan? Richard langsung memikirkan kemungkinan cacing pasir yang tak terhitung jumlahnya untuk masa depan. Panen terakhir adalah misi peringkat S yang akan segera diselesaikan. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan upaya. Apakah akan sepadan jika misi peringkat S ini memberinya selusin atau 20 artefak? Richard dalam suasana hati yang baik setelah dia menghitung perolehannya baru-baru ini. Prosesnya agak berliku-liku, tetapi sangat berharga. Ketika dia kembali sadar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meletakkan cincin kendali di depan matanya untuk memeriksa dengan saksama. Di permukaan, cincin itu tampak biasa saja, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun, ada senjata super di dalamnya. Tanda seru, kata-kata Knowles muncul di benaknya. Richard bisa mengikat pemburu luar biasa itu jika dia meneteskan darah di cincin kendali. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Dia khawatir mengikat pemburu luar biasa itu akan sangat menguras energi sihirnya, menyebabkan buff negatif yang akan menguras energi sihirnya dan memengaruhi pertarungan. Dia tidak terburu-buru untuk mengikatnya. Selain itu, dia tidak bermaksud menggunakan item ini untuk nilai strategis ruang bawah tanah. Sekarang setelah krisis terbesar telah berlalu, sudah waktunya untuk membawa boneka mekanik level 20 ini ke dalam tasnya. Pasir mengembun menjadi pisau tajam dan menusuk jarinya. Darah segar merembes keluar dan menetes ke cincin itu. Dalam sekejap,
persepsi Richard meluas ke dalam ruang di dalam cincin itu. Sosok pemburu luar biasa muncul dalam benaknya. Pada saat ini, dada boneka mekanik setinggi 15 meter ini memiliki lubang besar. Itu adalah bekas luka yang disebabkan oleh iblis tertinggi. Bagian-bagian mekanis di luarnya rusak di area yang luas, seperti selembar kertas yang kusut setelah diremas dengan kuat. Namun meskipun demikian, senjata pembunuh yang hebat ini masih memberinya rasa penindasan yang kuat. Kekuatan spiritualnya mengikuti petunjuk dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh pemburu luar biasa itu. Akhirnya, semuanya melonjak ke kepalanya. Di dalamnya, kristal ajaib seukuran kepala manusia tertanam dalam susunan alkimia. Ini adalah inti energi yang menggerakkan seluruh boneka mekanik. Dengan sebuah pikiran, Richard menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam kristal ajaib itu, secara permanen meninggalkan jejak spiritualnya di dalamnya. Mulai sekarang, kecuali dia mengambil inisiatif untuk melepaskannya, boneka mekanik ini akan selamanya menjadi miliknya. Bahkan jika orang luar memasuki kokpit, mereka tidak akan dapat mengaktifkan pemburu luar biasa itu. Berbeda dengan boneka ajaib yang ditemukan di reruntuhan kuno, prajurit pedang berat. Boneka mekanik ini harus secara pribadi memasuki kokpit untuk terhubung ke susunan kendali di tubuhnya dan terlibat dalam pertempuran. Meskipun boneka ajaib dan boneka mekanik tampaknya memiliki banyak kesamaan, ada perbedaan mendasar. Ketika boneka ajaib itu dibuat, penyihir itu telah menyuntikkan perintah yang sesuai ke dalamnya dan dapat memberikan perintah agar boneka itu bertarung sendiri. Sedangkan untuk boneka mekanik, mereka lebih bergantung pada pengendali itu sendiri. Tentu saja, perbedaan antara boneka-boneka ini tidak sepenuhnya jelas. Apakah mereka dibuat menjadi boneka ajaib atau boneka mekanik sepenuhnya bergantung pada pikiran penciptanya. Setelah Richard menarik kembali kekuatan spiritualnya, dia berpikir keras. Aku ingin tahu apakah masih mungkin untuk memperbaiki pemburu luar biasa itu. Bagi Twilight City saat ini, nilai kekuatan tempur luar biasa level 20 tidak terukur. Jika bisa diperbaiki, itu akan menjadi jaminan keamanan yang besar. Dengan lambaian tangannya, kerikil dan pasir di sekitarnya melonjak ke segala arah, dan ruang bawah tanah yang besar muncul di depannya. Sua, seorang pemburu luar biasa setinggi 15 meter muncul di depannya. Richard mengangkat kepalanya dan melihat boneka mekanik yang rusak parah ini. Dia sangat senang. Meskipun pemburu luar biasa sebelumnya bagus, itu bukan miliknya. Meskipun sekarang rusak, itu sepenuhnya miliknya. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, dia membuka panel atribut. Pemburu luar biasa, boneka mekanik. Level 20 luar biasa, aktifkan karakteristik luar biasa, ujung tombak menghabiskan 100 poin energi per detik. Senjata itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan dapat menghancurkan sihir. Itu dapat menembus semua perisai energi. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, semakin kuat efeknya. Potensi, khusus, status, rusak parah. Energi yang tersimpan, 1 juta, pulih 100 poin per detik. Energi yang dikonsumsi, mengkonsumsi 100 poin per detik setelah aktivasi. Keterampilan, tubuh mekanik di atas peringkat A, kekuatan meningkat sebesar 500%. Pertahanan meningkat sebesar 500%. Kebal terhadap sihir setelah tubuh rusak. Ia dapat melahap material yang sesuai untuk memperbaiki dirinya sendiri. Super Power Overload di atas rank A, konsumsi energi meningkat 20 kali lipat dalam sekejap. Semua atribut tubuh meningkat 300%. Kecepatan meningkat 500%. Kerusakan luar biasa pada bilah pedang meningkat 500%. Tidak dapat digunakan jika rusak parah. Terbang melayang, ranking A, konsumsi energi 10 poin per detik. Terbang melayang, kecepatan tertinggi 400 km per jam. Kecepatan berkurang 50% jika rusak parah. Serangan bilah tajam ranking A, kekokohan bilah tajam tempa khusus meningkat 150%. Ketajaman meningkat 150%, bersama dengan karakteristik menusuk baju besi, merobek, mengeluarkan darah, dan memotong. Kontrol pikiran, ranking A, masuki kokpit dan kendalikan boneka mekanik dengan pikiran Anda, menjadikannya seperti lengan tanpa tumpul. Berserk Bombardment A rank, 50.000 poin energi dikonsumsi, mengubah kedua lengan menjadi palu pengepungan, menyerang musuh 300 kali dalam 20 detik. Kelebihan beban superpowered meningkat menjadi 600 kali. Tidak dapat digunakan jika rusak parah. Karakteristik ras, kebal terhadap semua kematian instan, keterampilan pengendalian pikiran,
dan keterampilan lain yang hanya bekerja pada bentuk kehidupan normal. Semua persepsi arah, dengan boneka mekanis sebagai pusatnya, semua informasi dalam radius 300 meter dapat ditransmisikan ke pilot secara real-time. Deskripsi, ini adalah mahakarya dalang mekanis. Ia memiliki kekuatan dan pertahanan yang kuat. Mungkin, Anda dapat mengendarainya untuk melawan naga. Kuat, sangat kuat. Pada saat ini, Richard bisa mendengar detak jantungnya. Meskipun keterampilan pemburu luar biasa tidak banyak, semuanya luar biasa. Dan yang terpenting adalah boneka mekanis ini dapat memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Kembalilah dan tanyakan pada Knowles bahan apa yang dibuat oleh pemburu luar biasa itu. Aku akan mendapatkannya bahkan jika aku bangkrut. Kali ini, benda itu langsung menuju surga. Richard menarik napas beberapa kali tetapi tidak dapat menenangkan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah mengaguminya beberapa saat, inilah cincin kendali yang tidak ingin dilepaskannya. Sekarang, dia hanya dapat menggunakan benda ini sekali atau dua kali. Jika dia tidak dapat memperbaikinya, dia akan enggan menggunakannya. Jika suatu keadaan benar-benar merusaknya, maka dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Tanda seru. Tepat saat dia menyimpannya, suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinganya. Krak, sesuatu tampaknya telah pecah. Ekspresinya membeku, dan dia segera memperluas persepsinya. Pada saat ini, di luar bidang dimensi, aura mengerikan dari Komandan Kota Templar menatap retakan dimensi yang tampak seperti cermin. Retakan itu semakin pecah inci demi inci setelah jatuh dari gedung 10 lantai. Wajahnya berubah pucat, rasanya seperti akan menjadi gila. Ratusan prajurit tingkat atas dengan panik menyerang celah dimensi dan mencoba memaksa masuk. Namun, daya tolak yang kuat dari celah dimensional membuat serangan mereka tampak seperti mengenai kapas. Mereka begitu tertekan hingga ingin memuntahkan darah. Beberapa pahlawan yang kuat ingin mempertahankan celah dimensional dengan paksa dan mencegahnya hancur. Namun, itu tidak berguna bahkan jika mereka menggunakan semua metode mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan celah dimensional menghilang. Dinding tebing lembah muncul di garis pandang mereka sekali lagi. Komandan Kota Templar tidak bergerak untuk waktu yang lama. Mereka telah mengerahkan banyak pasukan dan melintasi ratusan kilometer untuk mengejar satu orang. Selain itu, pihak lain adalah eksistensi yang lemah dan belum mencapai level 10. Namun, dalam keadaan seperti itu, pihak lain tidak hanya membunuh ratusan ribu orang, tetapi dia juga melarikan diri tanpa penjagaan. Selain itu, dengan menghilangnya celah dimensional, mereka benar-benar kehilangan jejak putri ketiga. Bajingan terkutuk itu, ketenangan di permukaan tidak dapat menyembunyikan kemarahan ekstrim yang muncul di hatinya. Kirim berita itu kembali. Suruh Yang Mulia Raja menggunakan artefak sucinya untuk mengunci pesawat itu. Aku ingin bajingan terkutuk itu mati. Suara sedingin es itu menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam. Niat membunuh itu sangat kuat. Komandan iblis dari faksi Covenant of Evil dari jauh juga agak tercengang saat melihat pemandangan ini. Kemudian, ia memperlihatkan senyum sombong. Meskipun misi pembunuhannya tidak berhasil, hal itu juga menyebabkan pihak lain gagal dalam mencari komandan pasukan tempur. Hahaha, faksi Out of Light yang munafik. Sepertinya takdir telah merancang kalian untuk gagal. Namun, saat mereka hendak mundur, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, pasukan faksi Out of Light, yang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka, melancarkan serangan terhadap mereka. Hal ini langsung membuat Komandan Iblis mencibir. Apa kalian ingin mati? Makhluk jahat yang tak kenal takut itu, pada awalnya, langsung membalas tanpa rasa takut. Kemudian, pertempuran mengerikan yang intens terjadi di area ini. Kedua faksi yang mengejar Richard kehilangan banyak prajurit, dan sebagian besar pemain juga kehilangan nyawa mereka. Mereka meninggalkan ruang bawah tanah sambil mengutuk. Asteris. Saat Richard waspada di sekitarnya, tiba-tiba, ruang di depannya terdistorsi. Sosok yang berlumuran darah muncul di garis pandangnya. Dia terkejut. Dia secara tidak sadar ingin menyerang. Namun, ketika dia melihat wajah pihak lain, dia langsung berhenti. Senyum terkejut muncul di wajahnya. Presiden Jones, Presiden Dewan Scarlet, bos misterius ini, menatap Richard dalam-dalam dan nadanya penuh pujian. Penatua Richard, keberanian dan kebijaksanaan Anda luar biasa.
Merupakan suatu kehormatan bagi Dewan Scarlet untuk mengundang Anda bergabung dengan mereka. Saat berbicara, ia menoleh untuk melihat lebih dari selusin larva cacing pasir. Setelah memastikan putri ketiga aman lagi, ia tiba-tiba menjadi rileks. Pada saat yang sama, rasa sukanya terhadap Richard melonjak hingga ekstrim. Ding gelombang hubungan antara Presiden Dewan Scarlet, Jones, dan Anda telah meningkat menjadi rasa hormat. Ketika Richard mendengar pemberitahuan sistem, suasana hatinya langsung membaik. Kedatangan pihak lain berarti misi peringkat S telah berakhir. Hadiah misi yang melimpah telah menunggunya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung dengan Dewan Scarlet. Ia mengerutkan kening setelah mengatakan itu dan menatap Jones, yang jubahnya hampir berlumuran darah. Presiden Jones, luka-luka di tubuh Anda. Aura pihak lain sangat tidak stabil. Ia jelas telah menghadapi pertempuran hebat. Untuk berhasil berjuang keras di hadapan musuh-musuh kota Templar, jangan pikirkan tekanan yang harus Anda lalui. Tidak apa-apa, saya akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Kota Templar masih belum memiliki kekuatan untuk menghentikan saya pergi. Nada bicara Jones yang santai membuat mulut Richard berkedut. Sialan, kota itu menipu saya lagi. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat level pihak lain. Jadi, dia tidak tahu seberapa kuat bos ini. Kita harus meninggalkan pesawat ini. Suara Jones sedikit rendah. Pergi, tidak bisakah kau menutup celah spasial? Richard bingung. Beberapa musuh masih menunggu di luar. Ratusan ribu tentara akan mengelilingi mereka jika mereka keluar sekarang. Aku sudah menutup celah spasial. Lalu kenapa? Pesawat ini akan runtuh. Pesawat itu akan runtuh. Apakah harus dibesar-besarkan seperti itu? Ketika Jones melihat ekspresi bingung Richard, ia berkata perlahan. Aturan pesawat yang baru lahir ini sangat rapuh. Itu tidak dapat mengakomodasi keberadaan di atas level 14. Ketika aku masuk, pesawat itu mengambil kekuatanku. Dan aturannya runtuh begitu saja. Kau menghancurkan pesawat itu. Seberapa hebat bos ini? Jones tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian tangannya, ruang di depannya hancur. Ayo pergi dulu. Mereka melangkah masuk. Richard tidak ragu-ragu. Dia mengendalikan lebih dari selusin larva cacing pasir untuk mengikutinya. Detik berikutnya, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan udara menjadi sunyi senyap. Dia menoleh untuk melihat sekeliling, dan yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan dan kehampaan. Seolah-olah dia telah memasuki ruang angkasa. Tempat apa ini? Tepat saat dia bingung, ekspresinya tiba-tiba membeku. Di kejauhan yang ekstrim, sebuah bidang besar yang tampak terbungkus gelembung muncul di depan matanya. Tidak seperti dunia di dunia bintang biru, bidang itu datar dan hanya melayang di kehampaan. Dia bahkan samar-samar bisa melihat daratan dan pegunungan di bidang itu. Namun karena jaraknya, itu sedikit kabur. Sementara tercengang, Jones, yang berdiri di kehampaan, menyipitkan matanya sedikit. Itu berbicara perlahan dengan suara yang agak serak. Ini adalah tanah kehampaan, di luar bidang utama. Bidang di depanmu adalah bidang dimensi tempat kita berada sekarang. Keberadaan sebuah bidang seperti pasir halus yang hanyut di lautan tak berujung. Tidak seorang pun tahu berapa banyak bidang yang ada di kehampaan, sama seperti tidak seorang pun tahu berapa banyak butiran pasir yang ada di laut. Bidang utama hanyalah butiran pasir yang paling luas. Mungkin, ada butiran pasir kedua yang begitu besar di balik kehampaan yang jauh. Objek seperti gelembung itu adalah penghalang bidang. Tujuannya adalah untuk mengisolasi erosi kehampaan. Begitu keruntuhan menghancurkan penghalang bidang, ini akan langsung memusnahkan bidang. Saat berbicara, retakan tiba-tiba muncul di permukaan bidang di depannya. Kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang menusuk gelembung di dalam air. Retak, perisai transparan itu langsung meledak. Energi kekosongan menekannya, seolah-olah berada di bawah tekanan tinggi di dasar laut. Pesawat itu langsung runtuh dan pecah. Kemudian, kekosongan itu menelannya sepenuhnya. Seluruh proses itu hanya memakan waktu beberapa menit. Itu seperti adegan dalam film bisu. Pikiran Richard terguncang. Sebuah pesawat, ini adalah pesawat yang membawa banyak nyawa. Sekarang, hilang begitu saja. Mata biru tua Jones masih setenang air. Adegan ini sama sekali tidak memengaruhinya. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan semua ini. Ketika runtuhnya pesawat itu berangsur-angsur mereda, ia berkata dengan lembut. Tunggu aku di sini selama beberapa menit. Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba menghilang ke arah runtuhnya pesawat.
Bos ini, apa yang akan dilakukannya? Energi kacau yang melonjak setelah runtuhnya pesawat, meskipun ada jarak yang tak terukur di antara mereka, mengejutkan Richard. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia sentuh sekarang. Bahkan seorang transenden level 20 hanya punya satu pilihan dalam menghadapi bencana alam seperti itu, kehancuran. Tidak ada pilihan lain. Untungnya, Jones, yang menghilang belum lama ini, kembali. Aura di tubuhnya menjadi semakin tidak stabil. Itu seperti gunung berapi aktif yang bisa memuntahkan lava dan membakar segalanya kapan saja. Sebelum Richard bisa berbicara, Jones mengulurkan tangan dan menyerahkan batu hitam pekat seukuran kepalan tangan. Batu itu berbicara dengan nada yang agak lemah. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Ini hadiahmu. Hadiah misi peringkat S hanya sebuah batu. Richard mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia membuka panel statistiknya dengan rasa ingin tahu. Detik berikutnya, napasnya membeku. Sebuah nama muncul di sana. Batu dimensi.